warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas yaitu soal-soal yang tertera atau yang muncul, soal-soal ayat ya teman-teman, yang di tes SKB PAI tahun 2020 kemarin. Sekarang kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, nomor 1 yaitu yang keluar kemarin, yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 32 ya teman-teman, yang dimana alasan Quran itu diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan teman-teman lihat, yaitu dalam Quran surat Al-Furqan ayat 32 yang mana berbunyi waqalal ladzina kafaru laula nuzzil alaihal Qur'anu jumlat wahidatun kadzalika nusabbita bih fudaka warattanahu tartil. Ya teman-teman, di sini berkatalah yaitu orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil. Jadi ini teman-teman sekalian, yang masuk kemarin itu dari sini ya, dari semuanya masuk ya. Nanti ada yang di garis bawah itu agak panjang nanti. Nah, ditanyakanlah mengapa turun Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Jadi ada ayatnya ini ya. Ini banyak, soalnya ini ABC-nya ayat ya teman-teman sekalian. Di dalam penjelasannya itu lanjut, yaitu yang kedua, Quran surat An-Nisa ayat 11. Ini yaitu tentang hak waris ya. Ini nanti ya teman-teman sekalian, ada itu ayatnya yang keluar nanti tentang kelenjar susu ibu seperti itu ya. Nah, dari ayat tersebut dia mengatakan, nah nanti disajikan ayat ini. Lalu ada narasinya agak panjang ya. Dalam penelitian orang barat seperti itu, kelenjar susu ibu itu mengapa yang laki-laki lebih banyak seperti itu pada yang perempuan lebih banyak. Sudah itu yang mengapa yang kelenjar susu ibu itu yang sebelah kanan yang laki-laki itu lebih banyak seperti itu ya. Ya, jadi isiannya nanti ini ya teman-teman sekalian, ayatnya ya. Jadi ini tentang hak waris. Nanti itu hak waris ini yang mana di sini intinya nanti yaitu 2/1 ya, 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Namun nanti narasinya itu sangat panjang ya dengan ayat ini ya. Silakan teman-teman buka lagi, yaitu An-Nisa ayat 11 ya. Ini yang masuk kemarin. Setelah itu ayat ya, ini ada ayat Al-Maidah ayat 8 ya teman-teman, yaitu saksi yang adil ya, di mana ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti ya. Dan kemarin itu ini masuk sampai sini, ingat saya teman-teman, syuhada bil qisti sampai sini masuk ya. Jadi nanti ayat ini disajikan, nah bukan ayat yang disajikannya, nanti di bawah ini termasuk ayat yang mengatakan bahwa kita itu harus adil, termasuk ayat yang mana seperti itu ya. Nah nanti ABC-nya itu ayat semua ya teman-teman sekalian, seperti ini. Nah kemarin saya ambil kata kunci ini ya, syuhada bil qisti ya. Ini yang saya ambil kata-kata yang kemarin, sama dengan ada yang kemarin itu apa ya? Ya, dia ada yang mirip ya, yuhlazi yang depannya ya. Nah, dia ini ada yang mirip. Ingat, saya itu ada yang mirip. Tetapi saya ambil kata kunci ini, 2 ini ya teman-teman, yaitu syuhada bil qisti ini, karena saya agak mudah menghafal yang ini ya. Terus lanjut ke ayat yang nomor 4. Nah, di sini yaitu ayat Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya. Urutan wudhu dan tayamum. Nah, ini kemarin yang mana ayat ini ya teman-teman sekalian,
yang kemarin admin sampaikan di soal sebelumnya, yaitu di bocoran soal SKB PAI itu ya. Yang mana di sini ayat ini ya teman-teman sekalian, nanti ayat ini disajikan seperti soal, ada bacaan narasinya yang dibawa. Nah, menurut ayat di atas, rukun wudhu itu terbagi menjadi berapa? Itu ya, nanti disebutkan dari kepala itu ya. Nanti teman-teman ambil kata kunci ini di sini ya. Wujuhakum wa aydiyakum illa marafiq. Nah, ini ya. Mencuci muka, sudah itu mencuci tangan sampai ke siku, wa ashaju bariusikum, sambil mengusap kepala itu ya. Sudah itu 4 ya kemarinnya teman-teman, sampai ini kemarin. Nah, teman-teman harus mengerti ini. Namun nanti ayatnya seperti ini disampaikan, nanti panjang ini ya teman-teman kan. Jadi untuk urutan wudhu dan tayamum ini ya masuk semua. Nah, kalau yang untuk ABC-nya ya tinggal kita sebutkan saja. Nanti dia sebutkan wajah ini telinga ini ya. Sunnah-sunnahnya diletakkan di pilihan ganda. Namun kita pilih yang wajib yang ada di Al-Quran tersebut. Ingat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali ke tempat yang buang air besar atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu. Nah, ini yang tayamum lain ya. Ini teman-teman harus paham ayat ini dulu, nanti teman-teman akan bisa mengisi soal yang tayamum dan soal yang wudhu ya teman-teman sekalian. Nah, soal ini berbeda ya, 2 soal ini ya teman-teman, namun ayatnya 1. Jadi teman-teman harus tahu wajib wudhu itu apa dan urutan dari tayamum itu apa ya, seperti ya. Silakan teman-teman buka Al-Maidah ayat 6 ya. Terus yang kelima yaitu surat Al-A'raf ayat 5 dan Al-Isra ayat 82. Nah, ini ada sel kanker masuk kemarin. Jadi di dalam penelitian itu ada yang orang barat meneliti bahwa sesungguhnya yaitu Al-Quran itu dapat menyembuhkan sel kanker seperti itu ya. Nah, jadi nanti disajikan ayatnya. Jadi ini teman-teman hafal saja 2 ini. Nanti teman-teman ingat bahwa Al-Quran itu kan ada asifah. Nah, jadi di situ nanti dikaitkan dengan penelitian orang luar. Nah, penelitian orang luar itu mengatakan bahwa Al-Quran itu dapat menyembuhkan sel kanker seperti itu. Nanti disajikan ayat, ABC-nya ayat ya teman-teman. Nah, ini yang saya ingat kemarin itu ayatnya itu agak pendek ya. Oh ya, yang ini yang keluar kemarin ya teman-teman. Agak pendek ayatnya yang kemarin yang aku dapat. Nah, ini Al-A'raf ini ya teman-teman. Ini yang saya dapat kemarin yaitu Ad'u rabbakum taddaru hawa khuf yata innahu la yuhibbul mu'tadin. Ini ya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini teman-teman sekalian yang masuk. Tapi nanti teman-teman hafalkan juga ini ya. Yang ini ya, yang rahmat. Oh iya teman. Ingat ini yang saya ingat itu ada ini nah. Saya ambil kata kunci yang ini keluar ya. Yang warahmah ini yang masuk kemarin. Ingat, memang agak pendek ini ya. Ini yang masuk. Ini saya ambil yaitu sebagai penawar itu rahmat ya bagi orang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ini yang masuk kemarin. Silakan teman-teman hafal Al-Isra ayat 82 ya. Untuk yang surat kanker ini teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 6 yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59 yaitu bukan sumber hukum Islam. Ingat, di sini ada artinya hai orang-orang yang beriman, tidaklah Allah itu dan taatilah Allah itu dan Rasulnya dan ulil amri. Nah, ini yang saya sampaikan pada soal yang kemarin. Ini masuk ya, ya ayyuhallazina amanu watti'ullah wa ati'ur rasul ya, wal ulil amri minkum ya. Jadi ini harus teman-teman hafal karena di sini nanti ada ditanyakan yang tidak termasuk sumber hukum Islam di dalam Al-Quran dalam ayat tersebut apa, seperti itu ya yang ditanyakan. Dan ini ada kan Al-Quran itu sunnah, taati Allah berarti Al-Quran, sunnah,
Ulil amri pemimpin. Pemimpin ini dikiaskan dengan kata, ya di sini ada ulil amri atau nah di antara kamu. Jadi di sini maksudnya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini maksudnya di sini dikiaskan dengan kata ijma itu teman. Kemudian jika kamu bersalin pendapat tentang sesuatu maka kembalilah ia kepada Allah atau Al-Quran, Rasul, Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi di sini kemarin itu saya pilih ikhtisan ya teman-teman, yang tidak ada di sini ya. Nanti ada pilihannya. Terus nomor 7 yaitu Quran surat At-Taubah ayat 103 ya. Yang mana artinya ambillah zakat, yaitu tentang zakat membersihkan harta. Ya, ini masuk ya. Ini kemarin populer ya di tahun 2020 masuk soal ini. Yang mana hudmin amwalihim shadaqatun tutahharuhum. Nah, saya kemarin ingat itu sodakah ini ada tutahharu, yaitu kita membersihkan ya. Ingat taharo ya teman-teman, ini kata kuncinya. Kalau masuk lagi soal ini, silakan teman-teman ambil kata kuncinya, yaitu zakat untuk membersihkan harta. Jadi nanti di pertanyaan itu ayat di bawah ini yang termasuk zakat untuk pembersihan harta bagi umat muslim, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu, deskripsinya agak panjang. Nanti ABC-nya ini ayat semua ya teman-teman. Ada yang bacaan zakat itu ya, ada juga ya. Jadi pokoknya nanti pembacaan atau sodakoh itu zakat itu banyak ya teman-teman sekalian. Nanti pilihannya itu banyak, kata-kata zakat itu banyak. Namun saya ambil kata kunci kemarin itu membersihkan harta kan ya. Jadi tutoharu, jadi kami ambil yaitu arti katanya toharo ya, membersihkan. Itu ya teman-teman sekalian. Ini ayat zakat yaitu membersihkan harta ya, At-Taubah ayat 103. Lanjut ke nomor 8 yaitu Quran surah An-Nahl ayat 66. Ya, di sini An-Nahl 66 ini susu ya teman-teman sekalian. Susu itu sebagai apa namanya itu minuman yang paling disukai itu ya. Ada kemarin itu apa namanya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar ya, ingat saya. Jadi Allah itu bisa memisahkan antara darah dan susu. Jadi darah dan susu itu tidak berlainan. Jadi di mana yaitu nanti kita ditunjukkan bagaimana ayat yang di bawah ini yang termasuk susu itu, dan susu yang bersih dan tahi atau darah itu yang ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi tidak bercampuran seperti itu. Nah, jadi kekuasaan Allah itu nanti ada penelitian kan, sudah itu nanti disajikan di pilihan gandanya yaitu ayat-ayat. Jadi kita dipilih ayat-ayat yang cocok dalam penelitian tersebut. Kenapa air susu dan darah itu tidak menyampur dalam satu tempat padahal dia makannya sama, seperti itu ya teman-teman sekalian. Itu yang saya ingat. Terus nomor 9 Quran surat An-Naba ayat 7 yaitu gunung sebagai pasak. Nah, ini masuk kemarin. Wal jibala uktada, yaitu dan gunung-gunung itu sebagai pasak ya. Nanti ini banyak simpang siur kemarin ya teman-teman. Ada yang mendapatkan paku itu ditancapkan gunung itu sebagai paku yang menjadi apa tuh? Ditancapkan ke bumi sebagai pasak bumi, seperti itu. Ada juga kemarin yang dapat ya. Jadi kemarin ini admin ambil yaitu Quran surat An-Naba ayat 7 ini. Setelah itu ada Quran surat An-Anbiya ayat 31 ya teman-teman sekalian. Banyak ambil. Jadi 3 ini teman-teman harus hafal. Ingat, yaitu gunung menjadi kokoh supaya bumi tidak guncang. Nah, ini maksudnya wajalana fi ardi rawas. Ya, ini yang teman-teman kemarin itu yang kenapa gunung-gunung bumi itu pada bumi itu tidak digoncangkan padahal gunung-gunung itu banyak. Kenapa dengan banyaknya gunung-gunung itu disebabkan gunung itu menjadi penyanggah bagi bumi, seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman harus hafal ini 3 ayat ini ya teman-teman, yaitu ada An-Nahl ayat 15 dan
nama juga ya, banyak ya teman-teman, yaitu gunung sebagai penahan gempa. Ingat, yang pertama itu gunung sebagai pasak, gunung menjadi kokoh supaya bumi tidak guncang, terus gunung sebagai penahan gempa, dan dia sebagai penahan gempa. Terus, nah sudah, ini ada proton masuk kemarin. Ya, proton dan neutron ya, yaitu maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ya, diciptakan adanya proton dan neutron ya teman-teman sekalian. Jadi ayatnya seperti ini ya, kurang lebih ya. Dan segala sesuatu itu ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebersihan Allah. Ini yang masuk kemarin. Admin ingat, ini yang masuk kemarin. Jadi dalam penelitian proton dan neutron di muka bumi ini, Allah telah menyebutkan sebelumnya dalam ayat di bawah ini yang termasuk dalam penciptaan Allah tentang proton dan neutron itu yang mana? Nah, ini yang maksudnya. Jadi Allah itu menciptakan lelaki dan perempuan, sudah itu menciptakan ada bayi, ada buruk, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi Allah itu sudah lebih dahulu seperti itu ya, maksud dari soal itu. Jadi teman-teman harus pahami ini ya. Terus yaitu surat Al-Mu'minun ayat 14, yaitu proses perkembangan janin. Ya, ini masuk kemarin ya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman baca Al-Mu'minun ayat 14 ini, yaitu kemudian ini kita nanti disebutkan prosesnya ya teman-teman sekalian, yaitu sumber daging, dan sumber daging itu kami jadikan tulang belulang itu kami jadikan bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain atau nutfah seperti itu ya. Nah, jadi nanti itu ada si teman-teman disuruh untuk menyempurnakan proses dalam pembentukan janin itu ya. Silakan teman-teman pahami ayat Al-Mu'minun ini ya teman-teman, yang ayat 14 ini ya. Terus bertakwa kepada Allah. Ya, hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang beriman. Ini masuk kemarin teman-teman sekalian. Ingat, saya kemarin itu sekitar dapat soal itu ya ada kurang lebih sekitar 16 kalau tidak salah ya. Namun yang teman-teman yang lain ada yang dapat 20 seperti itu ya teman-teman. Terus yaitu surat Quran Yunus, yaitu Ibtek, yaitu katakanlah perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi itu Ibtek ya teman-teman sekalian, termasuk dalam Ibtek. Nah, di sini ya konsep pemimpin di muka bumi. Ya, ini yang masuk teman-teman, yaitu wa iza qala rabbuka lamalin kati inni ja'illah. Ini teman-teman sekalian nanti disajikan kriteria konsep pemimpin yang baik di muka bumi yang mana Allah sampaikan dalam Al-Quran seperti itu. Nanti bisa di pilihan ganda Al-Quran ini ya teman-teman. Silakan teman-teman ambil kata kunci. Kalau saya kemarin itu ambil kata kuncinya yang khalifah ini ya teman-teman. Saya ambil kata kunci. Sesudah itu saya ambil yang fil ardi, kemarin itu ada yang ardi, fil ardi ini ya. Jadi muka bumi, pemimpin di muka bumi ini yang saya ambil ya teman-teman. Terus nomor 17 yaitu surat An-Nur ayat 35 ya, metode penelitian ya, dan Ali Imran ayat 90. Jadi di sini nanti Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi, yaitu perumpamaan cahaya Allah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh di sebelah timur, sesuatu yang tidak pula di sebelah baratnya. Nah, jadi ini ya teman-teman sekalian, yaitu metode dalam penelitian ya. Nanti itu disajikan bahwa nanti pendek ya ayatnya ya. Ini keseluruhan ayat yang saya sajikan ini teman-teman sekalian. Silakan teman-teman baca lagi di sini. Terus yang Quran surat ini yang ini tadi ya. Inna fi khalaqis samawati wal ardi ini ya, yang termasuk dalam ayat Ali Imran ayat 90 tadi. Silakan teman-teman baca itu ya. Sudah itu kutub utara dan selatan ya, ini masuk juga ya teman-teman. Dan bumi itu sudah di hamparannya. Jadi
nanti ada disajikan kita itu mengapa ini kiamat ya teman-teman sekalian. Ingat saja, ini pertanyaan ini nanti ada ya teman-teman sekalian. Nanti ini yang kutub utara dan selatan ini masuk, Allah itu menciptakan adanya kutub utara dan selatan itu ya. Jadi kami jadikan segala sesuatu hidup, maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi Allah itu bahwasanya bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Jadi ini yang masuk ini teman-teman sekalian. Kemarin itu ya, agak panjang soalnya ini ya kemarin. Sudah itu Quran surat An-Naml ayat 88, yaitu gunung bergerak, lempengan tektonik. Ya, ini masuk. Banyak yang dapat ini ya teman-teman. Namun sepertinya ayat ini random ya. Jadi teman-teman silakan pahami ayat-ayat tersebut. Sudah itu yang gunung bergerak itu lempengan tektonik itu nanti pertanyaannya begini teman-teman. Dalam penelitian luar negeri itu terjadinya gempa itu karena ada pergerakan antara lempengan. Jadi gempa itu terjadi pada saat lempengan atau lempengan tektonik itu bergerak, maka akan terjadinya gempa seperti itu ya. Dan di sini ada artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi saat pergerakan lempengan itu nanti soalnya itu ya, seingat saya, jadi ada pergerakan dari gunung itu di bawah gunung itu. Nah maka terjadilah seperti ada gempa bumi seperti itu teman-teman. Tetapi kalau gunung itu tidak bergerak atau menancap di bumi, maka bumi itu tidak akan ada gempa seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi intinya seperti itu. Jadi nanti pilihannya itu ayat-ayat ini. Silakan teman-teman baca ya. Ayat Quran surah An-Naml ayat 88. Jadi hanya itu dulu ya teman-teman sekalian, soal-soal ayat yang keluar di tahun 2020 kemarin pas SKB. Insya Allah tidak akan beda jauh yang kalau tentang ayat Al-Quran. Jadi teman-teman itu harus pahami, karena ayat-ayat Al-Quran ini ya teman-teman sekalian, dia keluar random. Ada yang mendapat kemarin itu dapat 20 soal, ada yang 17, ada yang 15. Saya sendiri mendapat itu sekitar 16 soal ya, ayat-ayat ya teman-teman. Jadi teman-teman, karena ayat-ayat ini sudah populer pada saat tes kemarin, jadi silakan teman-teman pahami, pelajari, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel admin ini agar admin selalu bersemangat untuk menyampaikan materi-materi terbaru untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.